Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbini Gafir dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Untuk permasalahan belajar kali ini akan saya angkat mengenai rendahnya literasi informasi sejarah siswa. Deskripsi pertama terkait permasalahannya yaitu peserta didik kurang termotivasi untuk mengeksplorasi sumber literasi pembelajaran. Jadi ini kaitan pertama harus dari motivasi peserta didik dulu ya gitu, baik itu motivasi internal maupun secara eksternal. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki contoh atau role model dalam penggalian sumber literasi pembelajaran. Nah, kalau yang ini harus ada peran dari guru ya sebagai teladan atau role model dalam melakukan penggalian sumber. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung literasi. Yang nomor 3 ini kaitannya adalah pengadaan buku di perpustakaan yang harus diperbanyak ya, terutama kaitannya dengan buku sumber belajar. Yang keempat, keterbatasan sumber literasi belajar yang mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk yang ini seringkali didapatkan ya bahwa peserta didik ini merasa bahwa buku pembelajaran sejarah itu amat tebal, terlalu full dengan materi, kurang menarik gitu, sehingga mereka malas untuk membaca. Kemudian yang terakhir, metode pembelajaran yang diterapkan guru kurang mendukung peserta didik untuk mencari tahu pengetahuan secara lebih mendalam dengan sumber-sumber bacaan lain di luar buku paket. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini didapatkanlah akar penyebabnya, yaitu metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang mendukung peserta didik untuk mencari tahu pengetahuan secara lebih dalam melalui sumber bacaan lain di luar buku paket. Nah, jadi di sini adalah kaitan peran guru dalam menerapkan model ataupun metode yang sesuai sehingga peserta didik ini dapat terstimulus untuk melakukan pencarian sumber informasi belajar. Alternatif solusi yang ditawarkan, yang pertama meningkatkan minat peserta didik terlebih dahulu dalam mempelajari sejarah, karena ketika sudah tertarik, peserta didik memiliki motivasi untuk melakukan penggalian sumber yang relevan dengan materi yang dipelajari. Nah, yang kedua, literasi juga dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan berdasar kepada sumber literatur yang ada. Nah, sehingga di sini ada peran guru ya, diharapkan guru ini dapat memberikan tugas yang sifatnya analitis, sehingga peserta didik akan terbiasa untuk menggunakan penalaran berpikir kritis dalam memahami bacaan. Yang ketiga, penalaran kritis itu bisa tumbuh ketika peserta didik dihadapkan pada beberapa bacaan. Jadi sudah ada pembiasaan terlebih dahulu dalam kegiatan belajar, dibiasakan membaca, kemudian guru ini menjadi motivator dan fasilitator dalam pembiasaan literasinya. Kemudian yang keempat, melibatkan peserta didik untuk dapat mengemukakan kesimpulan. Nah, setidaknya ketika peserta didik ini diminta untuk mengungkapkan kesimpulan, ada proses berpikir terlebih dahulu di situ. Yang kelima, memberikan petunjuk teknis pencarian sumber di awal kegiatan diskusi. Nah, misalkan ketika akan diadakan diskusi gitu, guru tidak lupa ya gitu untuk memberikan petunjuk teknis untuk pencarian sumbernya agar dalam pencarian sumber pun lebih kredibel ya, dapat dipertanggungjawabkan gitu. Karena sekarang ini banyak peserta didik ini yang didapati gitu bahwa sumber-sumbernya ini hanya berupa copy paste gitu, ataupun sumbernya ini tidak kredibel gitu, masih kurang jelas gitu bagaimana penulisnya atau sumbernya ilmiah atau tidak gitu, sehingga perlu diberikan arahan di awal kegiatan diskusi. Berikutnya, hasil pemecahan masalah didapatkan solusi relevan adalah dengan menerapkan model problem based learning. Problem based learning ini adalah sebuah model di mana siswa ini melakukan pencarian atau mengidentifikasi permasalahan dari materi, kemudian dicarikan solusinya melalui kegiatan berkelompok ya, sehingga di sini posisinya juga menjadi student center. Siswa terlibat secara aktif dalam diskusi. Kemudian dalam pencarian sumber juga dan dengan diarahkan oleh guru gitu sebagai pembimbing dan fasilitator gitu, siswa ini dapat melakukan penggalian sumber yang lebih kredibel dan tepat. Ditambah di sini berbantuan juga dengan cooperative learning, yaitu number heads together. Ya, jadi berbantuan dengan hal ini di mana peserta didik itu ketika kegiatan diskusi kemudian dipresentasikan gitu akan ditunjuk secara acak gitu berdasarkan nomor yang keluar. Kemudian peserta didik dengan topi bernomor yang terpilih itu diwajibkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, dari situ secara tidak langsung
masing-masing dari individu peserta didik ini merasa bertanggung jawab atas kelompoknya. Nah, dari situ timbullah motivasi dan daya saing peserta didik untuk harus lebih unggul dibanding kelompok yang lainnya. Kemudian yang kedua ada menanamkan kebiasaan membaca kepada siswa dengan pemberian tugas-tugas, misalnya membuat clipping, karya ilmiah, ringkasan bab atau ringkasan buku, dan lain sebagainya. Untuk sumber rujukannya di sini ada 2 jurnal ya, dari IKIP PGRI, kemudian juga dari UIN Banten. Oke, baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.